balik lagi bersama Marisa Channel. Kali ini aku mau review satu novel buat kalian yang berjudul Fase dari Patrick Kellan, guys. By Patrick Kellan. Kayak gini novelnya. Nah, tapi saat dulunya aku review, ojo lali subscribe, tulisan warna abang di ngisor iki, guys. Terus ojo lali like, komen, mari ngono share nang konco-konco nih. Ben gak lali nang aku, tekan loncengnya, bener gak? Nah, sebelum aku mau reviewin, aku di sini mau baca sinopsisnya dulu. Cuman mungkin kalau aku baca sinopsisnya kalian gak ngerti kali ya. Aku juga gak ngerti soalnya kalau pertama kali, tapi aku tetap bacain dulu buat kalian. Kayak gini nih. Fase. I am a lone wolf. Aku mengamati, aku mencintai, aku menjaga yang hanya milikku, lalu menunggu hingga ia tersadar hidupnya memang untukku. Kayak gitu, guys. Pertama kali gue baca ini, apa ya, aku juga bingung. Mulai awal sih bingung. Nah, dari awal kali buka halaman ini sampai akhir, menurut aku sih, apa ya, ini jawaban aku yang aku jawab ya, guys, yang sejujurnya dari aku. Soalnya pendapat orang itu berbeda-beda. Kayak gitu kan. Nah, aku reviewin ini itu kan ini tentang fase. Fase itu kayak apa ya? Kejadian yang diulang-ulang kayak gitu loh. Kejadian masa lalu tapi terulang kembali kayak gitu, guys. Nah, di sini itu diceritain tentang ceritanya Kaisar, namanya seorang cowok yang bernama Kaisar. Awal kali buka itu ceritanya tentang perselingkuhan kekasihnya, guys. Nah, kayak apa ya, kayak adegan entah itu pembunuhan atau apa, karena selingkuhan apa, karena pacarnya Kaisar ini selingkuh, guys, kayak gitu. Nah, habis itu setelah kejadian itu baru buka halaman selanjutnya. Di situ diceritain kalau Kaisar ini apa ya, udah ketemu gitu guys, kayak apa, aku susah move on, terus itu kayak depresi, terus apa ya, juga mencintai seseorang lagi, itu ada di sini itu. Nah, yang kedua ini gue buka halaman selanjutnya itu diceritain kalau Kaisar ini nyari kayak pembantu, tapi pembantu plus-plus kayak gitu, guys. Cuman di sini posisinya yang namanya pembantunya itu bernama Puspita, guys. Puspita ini butuh uang karena ibunya ini harus dioperasi kayak gitu. Cuman di sini itu Puspita nggak tahu kalau dia itu menjadi pembantu plus-plus, guys, karena dari agensinya itu dia itu nggak tahu, cuman disuruh jadi pembantu gitu aja. Nah, dan ternyata setelah Puspita seminggu di rumah Kaisar otomatis minta kayak gitulah gitu kan. Dan pertama kali Kaisar itu merasakan penyesalan kayak gitu, guys. Soalnya apa ya, Puspita ini ternyata udah mempunyai suami dan anak, guys. Dikira Kaisar, Puspita ini nggak mempunyai apa ya, single gitu loh, kayak masih perawan kayak gitu. Tapi ternyata enggak. Nah, dari situ Kaisar ini kayak marah, terus itu kayak ada perasaan gitu juga sama Puspita. Dan akhirnya Puspita ini dipulangin sama Kaisar, guys. Tapi Kaisarnya ini ikut gitu loh, nganterin ke rumahnya. Dan di situ Puspita ini ternyata mempunyai hutang gitu. Dan Kaisar ngasih saran, kamu tetap kerja sama aku biar bisa bayar hutangmu kayak gitu. Kaisar yang membayar hutangnya setelah lunas kayak gitu, guys ya. Tapi di sini itu antara suaminya Puspita dan Kaisar itu kayak bentrok. Tapi bentroknya itu nggak kayak cakar-cakaran gitu, nggak, guys. Dia itu real gini, kayak apa, kayak suaminya Puspita ini nggak bisa bekerja, guys, karena kakinya itu lumpuh gitu loh, nggak bisa bekerja karena kecelakaan gitu. Jadi tulang punggungnya itu Puspita, aku bacanya kayak gitu. Terus di sini itu Kaisar itu kayak merasa apa ya, kayak merasa sekuat itukah Puspita sampai setia banget sama suaminya, guys. Dan ternyata Puspita itu juga balik lagi ke rumahnya Kaisar, ya jadi kayak apa ya, sama Kaisar tuh diajarin gitu loh kalau cara menjadi wanita kantor itu kayak gimana, diajarin semuanya kayak gitu. Dan akhirnya apa, kayak pertarungannya suaminya Puspita dan Kaisar ini itu
gimana caranya mendapatkan hati Puspita guys. Salah satunya kayak contohnya suaminya Puspita itu gimana caranya dia bisa berjalan gitu biar bisa dapetin istrinya kembali, perasaannya maksudnya, bukan tubuhnya gitu guys, perasaannya gitu kan. Dan ini pertarungannya, dan ternyata yang menang itu Kaisar guys. Tapi di sini Kaisar itu mengalah karena apa ya? Karena Puspita masih status istrinya suaminya guys. Nah, di sini diceritain juga kalau Puspita itu meninggal karena terlalu rindu banget sama Kaisar guys. Gue bacanya gitu. Habis itu fase selanjutnya Kaisar ini ketemu lagi sama anak kecil yang masih umur 10 tahun yang bernama Mia guys. Nah, Mia ini ngingetin Kaisar sama Puspita. Ini kan udah puluhan tahun tuh, tapi di sini itu Kaisar itu kayak masih awet muda gitu loh, nggak tua, masih awet muda. Dan diceritain juga Kaisar sama Mia ini menikah guys, menikah sampai nenek-nenek gitu loh. Yang jadi nenek-nenek ini Mianya, kan padahal Mia ini masih umur 10 tahun dirawat kan sama Kaisar sampai menikah guys. Tapi Kaisar ini masih tetap awet muda kayak gitu. Sedangkan Mia juga udah tua dan akhirnya meninggal guys. Dan di endingnya itu Kaisar balik lagi ke rumah yang dulu dia bangun sama kekasihnya yang mengkhianati pertama kali gue baca itu. Nah, di situ Kaisar itu bakar rumahnya gitu lah guys. Kayak endingnya ya kayak gini, gak harus gue mencari cinta sejati lagi kayak gitu. Tapi guys, gue jujur nih, gue baca dari awal, pertengahan sampai akhir, gue itu gak suka, tau gak, bingung gitu loh. Pertama kali awalnya kayak nyambung, habis itu putus lagi, nyambung, putus lagi kayak gitu. Tapi gue jujur banget, emang gue agak bingung. Tapi kalau yang suka sama judul fase, kalau yang suka pasti suka. Tapi di sini di posisi gue, pendapat gue gak aku itu kurang nangkep gitu loh, kurang nangkep waktu aku baca. Soalnya setiap kali aku baca mulai dari awal, kalau aku udah nyambung gitu kayak putus lagi, terus nyambung lagi, putus lagi kayak gitu menurut aku. Namanya juga fase kan guys. Dan aku ini di sini emang kurang suka banget. Tapi kalau bagi kalian sih aku gak tahu. Cuman kalau kalian pengen tahu ceritanya sedetailnya, kalian harus beli dong Fase by Patrick Kellan. Tapi di sini bagus, alurnya juga aku suka. Feel-nya itu ada dapet, ada juga enggak gitu loh. Tapi jujur emang dari awal pertama kali baca sinopsisnya itu aku emang udah nggak nyambung. Terus awal kali buka itu aku ngerti karena ini tentang perselingkuhan gitu. Dan masih ada kayak perasaan dendam gitu loh guys. Tapi dendamnya ke setiap cewek kayak gitu. Tapi guys, gak ngerti banget gitu loh aku bacanya. Emang kayak bosen mulai dari awal. Tapi gue ini baca sampai 3 hari. Soalnya setiap kali baca kayak ada tahapnya, sesi-sesi sendiri-sendiri tuh loh. Kayak tentang Puspita itu sendiri versinya, terus kayak Mia itu versi jalan ceritanya itu beda-beda. Namanya juga fase kan guys, cuman itu mengulang kayak cerita masa lalunya dia gitu loh. Dan akhirnya gue itu juga tahu kalau Kaisar itu awet muda kayak gitu loh guys. Sedangkan istrinya udah meninggal dan dia itu masih awet muda tetap. Endingnya pun di sini kayak bagi aku sih kok gini sih gitu loh. Tapi ya namanya juga fase, ya mungkin endingnya hanya itu guys, gue juga gak tahu. Tapi gue emang bener ini gue review sejujur-jujurnya dari gue sendiri. Tapi kalau kalian suka, kalian harus beli. Soalnya karena Kak Patrick Kellan ini bagus-bagus sih guys, bagus-bagus. Cuman gue punya yang fase aja. Kalau yang lain sih aku belum punya. Tapi aku baca ini tuh karena rame sekarang dan lagi gencar-gencarnya gitu. Tapi bagi kalian yang suka, kalian wajib beli guys. Terus kalian kalau beli pun ya gak bakalan rugi. Soalnya di sini ini tebalnya juga
Aku suka banget di sini ada halaman berapa ya? 417 gitu loh. Bagi yang suka kayak fase-fase gitu pasti bakalan suka, tapi kalau secara pribadi aku gak suka guys kayak gitu. Nah, bagi kalian yang pengen tahu isi ceritanya seluruhnya, kalian wajib beli guys. Terus sampai sini dulu video aku guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus tekan tombol loncengnya dan share-share ke temannya guys. Ingat, jangan lali subscribe. Makasih.